Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat kamu santri sekalian. Jumpa lagi bersama saya, Bang Widi. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang kacang atom ya. Apakah kacang atom ini bisa dikonsumsi atau dimakan oleh orang yang menderita gangguan asam lambung? Begini teman-teman, kacang atom ini sebenarnya adalah pantangan ya. Langsung saja to the point. Kacang atom ini pantangan. Mengapa demikian? Karena dalam kacang atom itu ada kacangnya, ada kacang tanahnya. Nah, kacang tanah inilah yang bisa memicu kekabuan ya. Karena apa? Lambung yang bermasalah ini sebenarnya itu kurang cocok dimasuki oleh kacang ya. Karena kacang ini dia berlemak ya. Nah, itulah. Dan dia juga memiliki tekstur yang keras. Nah, itu masalahnya di situ teman-teman. Sebagaimana rumus yang selalu saya bahas ya, yang selalu saya sampaikan ya, bahwasanya itu kan ada 3 kategori pantangan ya. Yang pertama dari jenisnya, apakah dia pedas ataupun dia asam ya. Yang kedua, apakah dia itu pedas, asam, ataukah berlemak, ataukah berminyak. Nah, yang kedua, bagaimana teksturnya, apakah dia lembut atau dia keras. Yang kemudian terakhir, jumlahnya, apakah dia banyak ataukah dia sedikit. Nah, kacang ini masuk ke hampir ketiga-tiganya teman-teman ya. Mengapa? Di kategori pertama dia masuk dalam kategori berlemak ya. Kacang itu lemak teman-teman, ada lemaknya, juga ada proteinnya ya. Nah, kemudian di dalam kategori tekstur ya, teksturnya dia keras ya, dia butuh kunyahan yang lama. Kalau buru-buru ngunyahnya itu nanti akan bertahan lama di lambung, butuh asam lambung banyak untuk memecahnya ya. Ingat ya, jangan samakan lemak dari kacang ini dengan lemak yang ada di daging ya. Daging apapun, daging sapi, daging kambing, daging bebek atau daging ayam, nggak sama ya. Kenapa? Lemak dari kacang ini adalah khusus ya, dimana dia itu butuh banyak sekali enzim-enzim untuk memecah, untuk mencernanya. Dan enzim-enzim itu keluar berbarengan dengan asam lambung. Nah, itu teman-teman, itu yang bikin perut nggak enak, begah gitu ya. Intinya di situ. Sama kak, orang yang sehat pun sama mengeluarkan katakanlah dia makan 5 butir kacang atom ya. Orang yang sakit asam lambung, ada gangguan, maksudnya gangguan asam lambung, sama orang yang lambungnya sehat-sehat saja, sama-sama keluar asam lambung dalam jumlah yang sama ya. Tetapi orang yang menderita gangguan asam lambung ini, asam lambungnya itu nggak berhenti-berhenti, itu dia masih terus keluar ya, masih lama. Jadi penyesuaiannya terhadap kondisi makanan itu lama. Di lambung orang yang sehat ya, kalau dia sudah hancur makanannya, sudah selesai, sesuai apa yang dibutuhkan, sesuai dengan keadaannya ya, dia tuh bisa menyesuaikan. Tetapi orang yang menderita gangguan asam lambungnya keluar terus, jadinya rasanya nggak enak, begah. Nah, itu loh teman-teman, disitulah ya. Jadi beda dengan lemak-lemak hewani ya, dia kan kacang ini lemak nabati gitu. Itu teman-teman, kendalanya di kacang atom ini ada di kacangnya ya teman-teman. Kemudian di teksturnya yang keras. Nah, sebaiknya hindari saja ya, atau makanlah sedikit aja, 1 jumput, nah tidak ada masalah insya Allah ya, kalau masih segitu ya. Tapi kalau banyak tentu bermasalah. Mengapa saya bilang kacang atom ini rawan melanggar 3 kategori ini ya? Kategori jenis ya, pedas, asam, berlemak, berminyak, dia masuk di bagian berlemaknya. Di teksturnya, tekstur keras atau tekstur lembut, dia masuk di kerasnya. Kemudian jumlahnya nih, jumlah banyak atau sedikit ya. Rata-rata orang yang makan kacang atom itu susah berhenti karena enak, gurih. Nah, asyik gitu ya, apalagi sambil nonton YouTube, nonton TV, ataupun nonton nonton apalah, ketika rekreasi atau ketika nongkrong sama temen ya, ngobrol, makan kacang atom itu kan berhentinya susah, terus. Nah, itu jumlahnya akan jadi banyak. Nah, itu nanti bikin lambung itu begah, nggak enak rasanya. Nah, itu sebaiknya cari alternatif cemilan yang lain. Seperti apa contohnya? Masih banyak teman-teman, kayak apa namanya ini, cemilan dari ini stick ya. Kalau saya favoritnya stick ya. Nah, jajan stick dulu, stick terigu ya, stick. Nah, teman-teman bisa pakai itu. Coba di browsing lah stick itu seperti apa, atau bisa juga dari kuaci.
Nah, untuk nyemil, untuk nongkrong itu juga masih bisa teman-teman ya. Banyak, silahkan browsing, asalkan jangan yang memiliki unsur kacang dan unsur keju, kemudian unsur coklat. Nah, cemilan-cemilan itu jauhi 3 unsur itu ya, yang ada coklat-coklatnya, ada keju-kejunya, ada kacang-kacangnya, itu hindari. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat ya. Maaf kalau penyampaian saya belepotan, nggak teratur, nggak tertata. Kenapa ya, memang apa yang terlintas itu yang saya katakan ya. Jadi saya nggak pakai skenario atau catatan ya, jadi saya keluar gitu aja ya. Yang penting yang penting ada manfaatnya untuk teman-teman sekalian ya, biar teman-teman nggak usah sakit dulu baru tahu ya, lebih baik tahu dulu, jadi nggak sampai sakit. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah nonton video ini. Silakan subscribe agar tidak ketinggalan video-video update selanjutnya, menu-menu selanjutnya yang akan kita bahas, entah itu dari makanan ataupun buah-buahan atau jajanan-jajanan yang lain. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.